Haleluya, kita akan buka kitab 1 Timotius pasal keempat ya. Kita akan baca 2 ayat bersama-sama, ayat ke-7 dan ayat ke-8. 1 Timotius pasal 4, ayat 7 dan 8. Supaya sama kita baca sesuai yang tertulis di depannya. Kita baca bersama 3, 4. Dan tolaklah hal-hal yang duniawi serta mitos-mitos nenek tua. Sebaliknya latihlah dirimu sendiri dengan kesalehan. Sebab latihan jasmani itu bermanfaat untuk hal kecil. Tetapi kesalahan itu bermanfaat untuk segala hal. Karena mengandung janji kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Amin. Silahkan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur atas kebenaran firman ya. Beberapa terjemahan juga agak beda ya, karena terjemahan lain juga ada yang menyatakan ibadah itu berguna dalam segala hal dan mengandung janji. Tapi kalau saya lihat di terjemahan lain, itu LAI terjemahan seperti yang saya katakan barusan. Tapi kalau terjemahan dari bahasa-bahasa lain, khususnya bahasa Inggris, di situ memang disebutkan godly ya, kesalehan. Kesalehan itu godly kalau saya mau terjemahkan dengan bebas. Godly berarti ya seperti Tuhan, ya seperti Tuhan. Artinya hidup seperti Tuhan hidup waktu dia hidup sebagai manusia di muka bumi ini ya. Dan firman tadi ya, kalau saudara perhatikan tadi kesaksian kan, itu kalau saya tangkap dari kesaksian tadi ya bisa seperti halusinasi ya. Mitos ya, dari mulut ke mulut, akhirnya itu yang menjadi yang bisa ditangkap oleh jiwa kita sehingga kita berhalusinasi ya. Ada orang bilang oh itu di bawah pohon beringin ada yang begini-begini, akan dari mulut ke mulut itu kan. Gini, oh ya saya lihat loh, udah tambah dibesar-besarin lagi. Akhirnya menjadi satu mitos. Loh kan setan dengar itu. Akhirnya setan juga bertahta di situ. Ya. Akhirnya ya orang akhirnya bikin apa? Ya udah bikin sembah-sembahan lah. Ya. Kasih dupa-dupa. Dikasih macam-macam, kembang-kembang. Kasih pisang, dikasih rokok. Loh itu benar lah ya. Jangan bukan hanya daging, bukan hanya buah-buahan, tapi rokok pun. Karena orang mengetahui bahwa ini orang ini dulu suka ngerokok. Jadi rokok ini yang disiapkan. Ya. Nah inilah jadi karena dari mulut ke mulut, semakin hari semakin dibesar-besarkan. Akhirnya jadi mitos. Ya, tahyul-tahyul nenek tua. Ya kan tadi Dikan bilang kan, tolaklah hal-hal duniawi, mitos-mitos nenek tua, bukan kakek ya. Kenapa? Nenek itu sering ngobrol. Nenek itu suka apa namanya? Loh, karena memang kan air firman Tuhan, perempuan itu suka meleter. Kan suka datang ke rumah sini, ayah meleter-meleter, kan ada di dalam kitab Timotius juga. Jadi apa yang tertulis itu memang adalah suatu kebenaran. Ya, secara teknologi pun dibuktikan secara medis ya. Perempuan itu laki ngomong 1, dia bisa 20. Loh perbandingannya segitu banyak. Tetapi memang kan kenyataan begitu kan, betul nggak ibu-ibu ya? Kalau udah cerita, waduh bukan main ya.
Ya kan kadang-kadang ya itu akhirnya menjadi suatu hal yang karena sering dilihat akhirnya kejadian seperti itu kan. Pokoknya saudara suami istri jalan kan ke rumah orang, bertamu lah. Terus setelah ngobrol-ngobrol pulang kan, mau pulang. Udah pamit ini, coba lihat istrinya ngomong lagi kan, istri sama istri. Lo bisa ngomong di depan pintu bisa setengah jam, padahal udah pamit. Tetapi itu kan kenyataan, ya. Hal-hal ini yang kelihatannya sepele, tapi itu bisa menjadi suatu mitos. Akhirnya timbul tahyul-tahyul. Karena tahyul-tahyul itu membuat jiwa kita dibayang-bayangi terus. Karena dengar orang, loh kalau masuk rumah ini itu gelap-gelap, suka ada bayangan-bayangan lewat. Lah, sudah. Sehingga dengan pengetahuan yang modern sekarang, ya, dengan pengetahuan modern sekarang, banyak orang-orang yang ahli teknologi juga berusaha mendeteksi apa benar ada roh itu, ya. Bahkan ada juga orang mati di dalam kotak kuburannya dikasih kamera supaya ngelihat ini orang nanti kalau udah mati apa dia bergerak atau dia bagaimana. Loh itu kenyataan, ya. Lah itu kenyataan. Nah hal-hal seperti itu ya memang teknologi ya. Karena orang kan kepengen tahu ya apa benar gitu. Ya. Tapi kita sebagai orang percaya ya itu berbeda. Ada tertulis orang yang mati itu rohnya langsung diambil sama Tuhan. Loh tapi kan setan melihat pekerjaan manusia kan. Loh ini dia mau nih ya. Ya udah ya setan kan bebas. Ke kuburan pun dia masuk. Ya. Mungkin lagi orang mati lagi begini dia bergerak begini. Dia bergerak. Loh tapi itulah kenyataan ya. Tetapi kita sebagai orang percaya harus berani menolak bahwa itu adalah suatu perbuatan setan. Ya, bukan perbuatan orang yang sudah mati. Orang udah mati ya sudah selesai. Bahkan ada tertulis tempatnya pun sudah tidak mengenal dia. Ya, jadi kita jangan sampai terpengaruh dengan mitos-mitos, apalagi kesaksian tadi kan. Lo nanti setiap datang ke tempat kerjaan, ini dia nih. Ini kata si A, si B, si C. Oh ya di sini ada tempat lah. Karena ketakutan yang menguasai jiwa, ya sudah, ya. Nah, kita sebagai orang percaya harus berani menolak itu. Karena setan berusaha merusak jiwa kita. Ingat ya, orang yang yang dikatakan gila itu jiwanya yang sakit. Kenapa sakit jiwa? Karena namanya aja sakit jiwa kan. Karena jiwanya ini dikuasai oleh setan. Lo namanya setan yang berkuasa. Ya dia berusaha untuk membuat orang lingkungan takut. Tetapi kita melihat dalam kitab suci kita dikatakan. Ketika orang yang dikatakan orang gila, bahkan gilanya sangat brutal. Ketika Yeshua datang, malah dia lari. Ya kan ada orang gila yang di kuburan itu kan. Di Gerasa itu kan. Rantai aja dia putusin. Tetapi ketika Yeshua datang, malah dia tanya kan, ngapain kamu kesini Tuhan? Apa aku mau istilahnya mau digebukin ya? Ketakutan setannya. Nah, kita harus memiliki iman seperti itu. Karena itu dikatakan dalam ayat ke-7 tadi, latihlah dirimu dalam kesalehan. Latihlah diri kita supaya kita memilih karakter seperti Yeshua. Godly seperti Tuhan.
Jadi bukan kita yang takut sama setan, tetapi setanlah yang harus takut sama kita. Jadi jangan dibalik. Tetapi karena mitos nenek-nenek tua, bukan kakek-kakek ya, ini tertulis ini. Nenek-nenek kan, saya nggak salah. Dia nggak sebut kakek. Berarti Tuhan sudah tahu memang nenek-nenek yang suka ngomong. Di sini kita harus melihat bahwa contoh teladan Yeshua ketika dia datang ke suatu tempat, bukan Yesuanya yang lari, setannya yang lari. Kalau kita akan dikatakan oleh firman Tuhan, latihlah dirimu, latihlah diri kita, sehingga kita memiliki karakter seperti Yeshua. Ya. Tapi sebagaimana ya kayak kita lanjutkan pengajaran kemarin ya, diambil sedikit kan nggak apa-apa. Ya. Karena sudah campur aduk antara manusia milik Tuhan, karakter dengan milik ya, karakter dari Tuhan, campur aduk dengan karakter dari setan. Jadi dalam setiap pribadi manusia ya, yang hidup di muka bumi ini, di situ ada karakter Tuhan, di situ ada karakter setan. Ya, mana yang paling kuat atau yang mana lebih kuat, karakter Tuhan atau karakter setan? Ya, itu aja. Kalau dia memang milik setan, ya karakter setan yang lebih kuat. Nah, ada tertulis ya di dalam kitab Mazmur. Pasal ke 51. Ya. Ayat ke 5. Saya harus lihat ini karena penerjemahannya beda ya. Tapi saya baca ini. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Saudara, ingat turun ini. Ya, ayat 5 ya. Saudara lihat itu, saya baca terjemahan saya ya. Ini lugas. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Beda ya. Coba kita lihat ayat keempatnya coba. Ayat keempat, jadi ayat keempat. Enggak sama juga. Ayat apa? Ayat 7 coba kita. Ayat ke-7. Di kitab suci saya ayat ke-5. Lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa ibuku mengandung aku. Artinya apa? Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia dari seorang ibu, berdasarkan firman ini, sejak dalam kandungan dia sudah berdosa. Ya, dia dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa, hidup dalam dosa. Dosa, ya neraka. Betul enggak? Ya. Nah, untuk bisa hidup seperti Tuhan, untuk hidup saleh, lo ini harus dipangkas. Tak. Bagaimana caranya? Yesua kasih contoh bahwa manusia yang dilahirkan dari seorang ibu berdasarkan firman Tuhan, ya, itu dosa, ya, seperti yang tadi saya katakan kan. Karena itu tidak ada seorang pun yang lahir dari seorang ibu akan bisa masuk ke surga kalau dia tidak diperbaharui oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan. Karena itu manusia yang lama ini, manusia yang lahir dari seorang ibu ini, itu harus dikubur, dimatikan dan dikubur. Itulah yang kita kenal
mengaku dosa, ya, bertobat, terus dikubur melalui baptisan. Saya tangkap ya. Nah, nanti kalau saudara melayani orang itu aturan Alkitabiah. Ya. Dikubur. Nah, dikubur ini yang namanya baptis. Ya. Baptis itu artinya diselam. Baptis itu diselam, artinya diselam, maksudnya artinya dikubur. Manusia yang lama yang lahir dari seorang perempuan untuk bisa hidup saleh, maka yang lama ini harus dikubur. Dikubur, dibenamkan di dalam air, dibenamkan di dalam firman. Air berbicara firman. Ya, kalau kita baca Roma pasal ke-6. Ayat ketiga kita mulai. Atau apakah kamu tidak mengetahui bahwa seberapa banyak yang telah dibaptis ke dalam Hamasia, Yeshua, kita telah dibaptis ke dalam kematiannya. Sebab itu kita telah dikuburkan bersama dia melalui baptisan ke dalam kematian. Ya. Supaya sama seperti Hamasia telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita harus berjalan terus dalam pembaruan hidup. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan keserupaan kematiannya, demikian pula kita akan disatukan oleh kebangkitannya. Dengan mengetahui hal ini bahwa manusia lama kita telah disalib supaya tubuh dosa kita dilenyapkan sehingga kita tidak lagi menghamba kepada dosa. Nanti saudara baca semua. Ya. Inilah manusia yang diperanakan oleh perempuan itu berdosa. Ya. Kecuali Yeshua. Kenapa? Karena Yeshua itu benihnya dari Tuhan. Tergantung benih, betul enggak? Benihnya kan dari Bapak Yahweh, bukan dari suaminya si Yusuf, bukan. Karena dikatakan oleh firman Tuhan dia mengandung oleh Roh Kudus. Karena itu dia adalah manusia Tuhan yang tidak berdosa. Nah, kita untuk bisa seperti itu hidup dalam kesalehan. Manusia lama kita yang dilahirkan oleh seorang ibu, setelah kita dengar firman Tuhan, bahwa manusia lama kita ini harus dimatikan. Itulah yang namanya kita bertobat, kita mengaku dosa. Ya, mengaku dosa, kalau kemarin sempat disebut apa namanya, kata pendamaian, itu kita harus sangat berhati-hati. Ya. Mengaku dosa supaya apa? Setelah kita mengaku dosa, kita dengan sukacita membiarkan diri kita, tubuh kita ini dibaptis, dikubur dalam air, dikuburkan oleh firman, dibaptis di dalam Hamasia. Kemudian kita keluar dari air, lahir dari firman, bisa ditangkap. Lah inilah yang namanya ciptaan baru. Ya, kita lihat dalam 2 Korintus pasal ke-5. 2 Korintus 5 mulai ayat 17. Jadi jika seseorang ada di dalam Hamasia, ya, kita kan tadi lahir dari air, lahir dari firman, lahir dari Yeshua. Bisa tangkap tadi? Roma pasal 6. Kan kita dikubur nih, dibaptis. Itu dikubur dalam air. Air berbicara firman. Firman berbicara Yeshua.
Ya, dikuburkan karena iman percaya kepada Dia. Kemudian kita lahir baru, lahir dari firman. Menjadi ciptaan yang baru, kata firman Tuhan ini. Di dalam Hamasya, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Dan segala sesuatu berasal dari Elohim yang melalui Yeshua Hamasya telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah memberikan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kalau saudara baca seterusnya, Yeshua sudah mendamaikan. Yeshua sudah menggenapi apa yang diperintahkan Tuhan. Yang dikatakan, oh tahun pendamaian. Tapi banyak orang yang masih, yang seperti saya kemarin katakan diberitakan semalam, ya, Yeshua sudah genapkan itu. Jadi nggak usah lagi setahun sekali, setiap hari, setiap saat kita berdosa, minta ampun ya langsung didamaikan. Nggak usah ngumpul-ngumpul dosa setahun, baru setelah setahun kau bikin surat, mau bikin surat ke siapa? Nah itu namanya mitos. Saya tangkap saya. Kita harus tegas-tegas saya sekarang ya. Karena Yesus sendiri berkata, aku datang untuk menggenapkan Torah. Jadi jangan sampai kita dibohongi oleh nenek-nenek tua itu. Karena mitos-mitos itu. Jadi kita harus sangat teliti. Karena Yesus sendiri yang ngomong bahwa aku datang tidak untuk membatalkan Torah. Tetapi aku datang untuk menggenapi. Kita baca aja. Matius pasal ke-5 mulai ayat 17. Ya. Matius 5 ayat 17. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, tetapi apa? Untuk menggenapinya. Banyak sekarang orang kan campur aduk. Ya memang kita diperintahkan Tuhan untuk merayakan 7 hari raya. Tapi di semua 7 hari raya itu kan ada bakar korban. Apa kita bakar korban? Enggak kan. Karena itu sudah digenapi. Terus juga pendamaian. Tadi kan ayat tadi bilang Yeshua lah pendamaian. Enggak perlu lagi setiap saat kita berdosa, ya merendahkan diri minta ampun. Jangan dibodohi dengan mitos-mitos mereka yang menamakan diri. Oh harus ikut ini segala macam. Lo lihat yang benar. Ada yang sudah digenapi ya sudah. Ya itu pekerjaan Tuhan. Kita sekarang kan mau hidup saleh, hidup benar, hidup seperti Tuhan, hidup mengikuti apa yang memang Tuhan ajarkan. Karena Yeshua itu sendiri adalah Torah yang hidup. Ya. Dialah Torah yang hidup, kasih contoh kepada semua ahli-ahli kitab. Orang-orang Parisi, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dan kepada kita. Inilah Torah. Inilah aturan, ketetapan, dan perintah Tuhan. Ini meraktekannya kayak gini. Loh, tapi kan orang-orang Yahudi, ini harus pakai begini. Lah, dia robah-robah. Kenapa dirobah? Tradisi dimasukin. Nah, tradisi ini yang sangat-sangat berbahaya. Bukan saja pada orang Yahudi, tetapi juga sampai kepada orang di luar bangsa Israel, termasuk di Indonesia. Ya, kita lihat Matius pasal 15. Kita baca mulai ayat 1. Kemudian para ahli kitab dan orang Parisi dari Yerusalem datang kepada Yeshua sambil berkata, mengapa murid-muridmu melanggar tradisi para leluhur? Ya, karena mereka tidak mencuci tangan mereka ketika
makan roti. Sambil menanggapi, Yeshua berkata kepada mereka, mengapa pula kamu melanggar perintah Elohim karena tradisimu? Ini dicampur aduk. Siapa yang campur aduk? Ahli kitab, ahli Torah. Jangan kira itu hanya dulu, sekarang pun disisipin. Lo jemaat yang memang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, tapi ya kelihatan mungkin gak pernah baca firman. Apa yang diomongin gembalanya ya diikutin aja. Dia percaya dengan omongan si gembala di si pelayan Tuhan. Gak melihat lagi ini benar gak sih. Apalagi kalau gembalanya sudah ngomong, oh saya dapat dari Tuhan. Loh. Nah saudara, zaman sekarang terlalu banyak orang mengatakan seperti itu. Saya dapat dari Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu tidak mungkin melanggar perintahnya sendiri. Saya tangkap. Nah orang boleh mengobrol kata, ini saya dapat dari Tuhan. Oh saya dengar suara, boleh. Tetapi saudara dan saya ada tertulis, ujilah segala sesuatu. Pegang yang baik. Bagaimana kita mengujinya? Torah itulah alat penguji yang sempurna. Kalau dibilang seperti ini, ada nggak tertulis? Kalau nggak ada jangan kau ikuti. Itu pembual. Itu pembohong besar. Itu palsu. Hamasia palsu. Yang memang sudah diberitahu kan, kemarin kan kita sudah dengar firman Tuhan. Muncul palsu, karena namanya untuk ngetren kan. Supaya ya istilah sekarang viral. Saya dengar suara Tuhan, benar suara Tuhan. Tetapi kalau nggak sesuai firman yang tertulis, jadi pertanyaan, Tuhan yang mana yang kau dengar? Bisa nggak? Karena ada banyak Tuhan. Jangan-jangan dirimu sendiri kau anggap Tuhan. Sehingga apa yang kau omongkan itu harus diikuti, dan itu banyak terjadi sampai saat ini. Apa yang ada di otak si pemimpin itu dikatakan kepada jemaat harus ikut. Oh kalau nggak ikut masuk neraka. Lo diancam-ancam kayak gitu karena ketakutan dan karena tidak pernah membaca firman. Ya sudah. Lalu kan banyak terjadi seperti itu. Saya pernah menyaksikan kepada saudara ketika ada seorang pelayan Tuhan dari daerah Jawa Timur datang kan, ya datang dia nginep di rumah. Pak kita ke rumah. Ada bekas jemaat dia di suatu daerah dekat Bogor sana. Oke lah kita antar. Ya ngobrol-ngobrol lah gitu kan, seorang ibu sama anaknya. Wah dia kelihatannya sakit. Dia berjemaat di satu gereja yang boleh dikatakan besar. Waduh dia berteriak-teriak. Aduh dia sebut nama gembala yang dia itu. Bukan dia panggil Tuhan. Dia panggil gembala, aduh ini saya ini sakit. Dia sebut nama si gembala. Dalam hati saya, ini Tuhanmu siapa? Nah pengertian-pengertian seperti ini yang harus disingkirkan. Jangan kau panggil gembalamu. Panggil Tuhan yang benar. Oh kau panggil gembalamu, emangnya dia Tuhan. Engkau menghina sang juru selamat dan jangan harap kau sembuh. Itu sudah mengidolakan seorang manusia yang sangat Tuhan benci. Itu terjadi ya. Itu terjadi pada zaman sekarang. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan tadi, latihlah dirimu supaya hidup seperti Tuhan. Hidup saleh. Nah bagaimana? Manusia yang lama ini harus dikubur dulu. Kemudian manusia baru ini yang dilahirkan dari firman, dulu namanya bayi kan, baru lahir. Dia harus diberi makan. Makan ya namanya masih bayi ya mungkin masih makanan yang lembek-lembek. Kalau dikasih makan yang agak keras ya langsung sakit perut, langsung nangis. Ya, tetapi itulah akhirnya manja. Ya banyak jemaat yang manja seperti itu kan, maunya pokoknya firmannya yang enak-enak di telinga aja lah. Artinya apa? Nggak mau disenggung kalau ada dosa. Padahal kan
pelayan Tuhan belum tahu ini dosanya. Yang tahu kan Tuhan. Kalau dia berbicara dengan kuasa Tuhan, pasti ada kata-kata yang Tuhan tahu nih siapa yang dia mau tekan. Supaya dia ngerti kalau berdosa. Tetapi orang ya jemaat yang karena sudah biasa dengan dengar-dengar yang lembek-lembek, aduh tersinggung. Udah gak datang lagi besok-besok. Loh itu kan kejadian. Ya. Kenapa? Tuhan mau saudara dan saya dirubah. Ya. Ingat, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu bukan dari Tuhan. Itu dari dunia. Dan semua yang berasal dari dunia itu dikikis habis oleh Tuhan. Firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun juga. Dia menusuk amat dalam. Dia sanggup memisahkan, ya, baik tubuh, roh, dan jiwa. Ya, oh enggak, ya, baca yang benar lah. Ya, kadang-kadang orang nggak ngerti. Saya bilang itu pemisahan tubuh roh jiwa. Oh nggak ada, coba baca yang benar. Baca yang benar. Ya. Kita lihat Ibrani pasal keempat ayat ke-12. Sebab firman Elohimlah yang hidup dan berkuasa. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Juga sanggup membelah hingga terpisahnya. Perhatikan ini. Jiwa, roh, sendi dan sumsum. Sendi dan sumsum itu berbicara tubuh. Betul nggak? Jadi dia memisahkan tubuh, roh dan jiwa itu dibersihkan. Kenapa ditekankan di sini sendi dan sumsum? Sendi itu tempat satu sambungan dua bagian tubuh. Bisa tanggap. Dua bagian tubuh ini ada sambungannya. Loh sambungan ini artinya hubungan antara kita dengan sesama. Itu juga ditelik oleh Tuhan. Loh apa ini sumsum? Kalau kita tahu sedikit tentang medis, ya. Sumsum itu kalau kita baca medis ya, kalau orang perlu kadang-kadang cek laboratorium ya. Yang dicek biasanya apa? Darahnya kan. Tetapi kalau dari darah dia nggak ketemu, dia ambil sumsumnya. Pernah ada nggak saudara? Sumsumnya diambil karena sumsum ini ya cikal bakalnya darah itu. Karena itu diambil sumsum. Artinya Tuhan mau sampai ke dalam-dalamnya. Hidup saudara dan saya. Tubuh, roh dan jiwa ini dibersihkan oleh Tuhan. Siapa yang bersihkan? Firman. Tetapi firman itu bermata dua. Nusuk ke sana, ya nusuk juga sama yang ngomong. Yang dipakai Tuhan untuk ngomong. Artinya saya juga, saudara juga. Saya nunjuk begini, saya ini kan memang nunjuknya begini, tapi sini juga kena sama, ya. Tetapi kan orang kalau si pembicara ngomongin, wah dia nyinggung saya, lo bukan nyinggung. Tidak ada firman Tuhan menyinggung. Dia ngapain di sini? Dia tusuk. Kalau nyinggung ya nggak apa-apa, nggak bakal berdarah kalau nyinggung. Kalau ditusuk, lah. Ya berdarah-darah. Tetapi ada tertulis ya. Mungkin kita ya namanya ditusuk ya sakit kan. Ya berdarah-darah kan. Tetapi firman Tuhan senantiasa mengingatkan kembali saudara dan saya. Kita baca di dalam Ayub pasal ke-5. Ayat ke-18. Sebab dia, saya ganti dia dengan firman ya. Sebab firman yang melukai, tetapi juga apa? Firman yang membalut. Ya. Firman yang memukul, tapi firman juga yang menyembuhkan.
Lo kalau ditusuk kemudian lari, yang nggak sembuh-sembuh. Saya tanya maksud saya. Kan banyak jemaat seperti itu, bukan saja di tempat ini, di mana-mana. Kalau tertusuk sama firman, aduh, sakit hati, lari keluar, yang nggak sembuh malah tambah parah. Saya tanya maksud saya. Tuhan itu menusuk kita karena ada bagian-bagian memang harus dicongkel, dikeluarin. Memang berdarah-darah, memang jelaskan dikatakan melukai. Ya, kita lihat lagi di Hosea pasal ke-6 ayat 1, ini sama ayatnya. Hosea pasal 6 ayat 1. Marilah dan biarlah kita berbalik kepada Yahweh. Sebab dia telah mencabik, tetapi dia juga yang menyembuhkan. Dia yang menghantam, tetapi dia juga akan membebat. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan ketika dihajar oleh firman, berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Jangan lari, justru Tuhan mengasihi kita. Kalau kita lari ya udah parah. Ya itu kan kenyataan. Kan banyak jemaat yang begitu kan. Ya bukannya di sini, di tempat-tempat lain lah. Kalau ada yang dengar-dengar di luar sana, mungkin ya sekarang dengar streaming ya. Kenapa? Karena malas ke gereja sana, tersinggung terus. Loh, firman Tuhan tidak ada yang menyinggung, menusuk, menghantam. Itu firman. Kenapa? Karena banyak manusia ini bebal. Manusia ini kata firman Tuhan yang diberitakan kemarin, tegar tengku, inilah contoh teladan Adam dan Hawa yang membungkus dirinya ketika mereka tahu telanjang dia bungkus sama daun ara. Daun ara itu melambangkan bangsa Israel dan bangsa Israel dikatakan oleh Bapak Yahweh sendiri bangsa yang tegar tengku, bangsa yang keras kepala dan tidak mau menuruti apa yang Tuhan perintahkan, dan itu terjadi sejak leluhur kita. Jangan heran kalau manusia, bukan saja orang Israel, tapi non-Israel pun dia sama. Karena nenek moyangnya sama. Ya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika dia sedang, kita kan mau saleh kan. Saleh artinya hidup bukan karena dongeng nenek tua, tetapi karena firman Tuhan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, latih. Lo namanya latihan. Ya, kalau mungkin saudara suka olahraga kan, suka olahraga. Yang namanya latihan kan biasanya olahraga. Olahraga yang ya mungkin angkat-angkat beban sedikit. Ya kalau namanya baru sehari 2 hari, waduh, habis olahraga sorenya, aduh badan jadi sakit. Besoknya malas badannya jadi sakit. Loh. Memang latihan seperti itu. Tetapi ketika engkau lah terus menerus, yang akhirnya tidak akan lagi merasa sakit. Udah menjadi kebiasaan, justru sebaliknya. Kalau nggak latihan malah jadi sakit. Ya. Nah karena itu firman Tuhan dengan jelas katakan, latih diri kita sehingga kita memiliki karakter seperti Yeshua. Memang dia katakan latihan jasmani itu kecil manfaatnya. Kecil artinya olahraga hanya untuk sesaat. Tapi itu bikin badan seger. Ya. Itu bikin badan seger. Kenapa? Karena kalau kita olahraga kan, darah jantungnya juga makin bagus gininya, darahnya juga bagus kemana-mana nyemprotnya, semuanya segar. Ya, tapi kalau nggak olahraga ya semuanya kan jadi melempem. Ya, lah kita belajar, ya bukan saya bilang nanti di rumah olahraga, ya bagus kalau mau olahraga sih, ya. Olahraga paling sedikit, olahraga kan jalan. Ya, ya memang kalau jalan itu olahraga yang paling murah. Nggak perlu biaya. Hanya masalahnya kalau jalan-jalan kan, dompetnya penuh.
Nanti di jalan, wes ada makanan nongkrong dulu. Lah katanya olahraga. Tapi yang di olahraga bukan ototnya tapi otot perut. Karena matanya ngelihat, wah enak dulu ini. Ada bubur ayam. Oh ada gini-gini segala macam. Makan dulu. Setelah makan, aduh capek nih. Naik angkot lah. Bagaimana ini? Nah itu metode-metode seperti itu yang harus kita singkirkan. Banyak berjalan. Saya kalau jalan kalau dekat-dekat gitu, kecuali hujan ya, saya mobil. Tapi kalau enggak, jalan aja lah. Ya, ya dulu sebelum apa namanya Gojek, apa segala macam itu kan. Sebelum seperti sekarang, rumah saya kan itu dari arah Bogor sekitar rumah saya itu di tengah-tengah. Dari rumah saya ke Jalan Raya Bogor itu sekitar 3 kilo. Dari rumah saya ke Jalan Raya ke Depok juga 3 kilo. Ya. Kalau seandainya nggak ada angkot, saya jalan. Jalan saya. Memang keringetan tapi enak jalan. Memang saya lebih senang jalan. Ya. Karena jalan itu bagus. Sehat. Apalagi kalau jalan di kota-kota gitu kan. Nah seperti yang pernah saya ceritakan ketika cucu saya si Grace ini masih saya yang antar dulu di Bogor. Saya drop mobilnya di sekolah, ya udah saya jalan 4 jam muter-muter Bogor. Untungnya apa? Oh enak, oh jadi jalan sini, oh sini. Yang jalan saya nggak tahu, jadi tahu. Jadi begitu saya naik mobil, wah ini sini macet. Udah kan udah tahu jalan kan. Loh enak. Ada untungnya. Selain badan sehat, pengetahuan kita juga semakin bertambah. Tetapi kan zaman ya, dengan adanya sekarang ini dikit-dikit ada Gojek lah. Ada Gokar, oh ada Grab, ya enak sih, ya. Tapi sebenarnya itu buat badan kurang sehat. Ya. Dulu saya sekolah cukup lumayan jauh, 2-3 kilo dari rumah. Di bawah tahun bus-bus itu kan baru ada sekitar tahun 67-68 bus-bus kota. Ya. Ya bapak saya dia ke kantor dia mau naik mobil kan kadang-kadang dia antar kadang-kadang enggak. Loh kita harus jalan kaki. Jalan kaki bukan 1 kilo, 2 kilo, 3-4 kilo jalan. Loh itu di kota besar apalagi yang di kampung-kampung sana. Bisa 5 kilo, 10 kilo jalan. Tapi apa? Ya happy-happy aja. Tetapi dunia memanjakan kita. Kan murah, ya murah. Akhirnya jalan nggak mau jalan lagi. Angkot naik yang lebih enak lagi, ada AC. Tapi sebenarnya nggak bagus buat badan. Nggak bagus, karena lebih bagus kita jalan. Kecuali kalau hujan, kalau mau buru-buru, ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada saudara, latih itu kan perlu pengorbanan. Kita mau hidup seperti Yeshua, perlu pengorbanan. Semua yang bukan berasal dari Tuhan, itu harus dengan rela dikekes habis dari dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Karena firman Tuhan tadi katakan, dia mau membersihkan tubuh kita, roh kita, jiwa kita. Sehingga tidak bercacat celah. Nah, tapi kan yang menjadi masalah, mau nggak? Kan itu. Padahal jelas dikatakan, kalau kita hidup berkenan kepada Bapa Yahweh, itu berguna untuk hidup sekarang, untuk hidup yang akan datang. Loh bagaimana? Hidup yang sekarang, loh. Kalau tadi kan, kita lihat kesaksian aja tadi kan. Ada dengar-dengar seperti itu, kamu anak Bapa Yahweh kok perintahkan, pergi. Setan nggak maksud saya. Kita ini anak Bapa Yahweh, seperti yang tadi saya contohkan, ada tertulis ketika setan-setan Gadara itu melihat Yeshua, bukan Yeshuanya yang lari, dia yang lari. Nah kita harus memiliki iman seperti itu. Setan memang berusaha dengan mitos-mitos tadi. Apalagi kan kita penasaran berdasarkan kesaksian tadi kan, kita hubungin kesaksian aja tadi. Nanya,
Iya benar, loh tambah ketakutan. Tambah ketakutan. Bagaimana ini anak Bapak Yahweh? Setan tinggal loh. Tar ini ya, kapan kau ini tugasnya lagi? Lah, setan udah catat ini. Oh ya dia takut yang di sini nih. Nanti pas dia masuk situ kasih angin aja sedikit. Loh, tambah ketakutan. Loh itu kerjanya setan. Setan itu nguping. Termasuk kesaksian tadi dia nguping. Tetapi engkau sudah diberitakan dari tempat ini. Anak-anak Bapak Yahweh, setan yang lari, bukan kita yang lari. Karena Bapak Yahweh, seringkali saya katakan dari atas mimbar ini. Seorang kepala negara di negara manapun di seluruh dunia pasti ada penjaga untuk keluarganya. Ada tertulis dalam kitab Keluaran 23 kita baca ayat ke-20. Lihatlah, aku mengutus seorang malaikat ke hadapanmu apa? Untuk menjagamu di mana dalam perjalanan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Ini janji Tuhan. Ini bukan kata saya. Tetapi ini untuk saudara dan saya. Dimanapun kita berada, ingat, kita tidak pernah sendiri. Ada malaikat Tuhan yang mungkin kita tidak lihat kecuali dicelikan oleh Tuhan. Seperti Elisa dan Gehasi. Dia tahu ada penjaga, dia nggak takut. Ada malaikat. Kita nggak lihat, tapi setan lihat. Loh, ternyata si Leo di sebelahnya ada malaikat. Dia takut. Tetapi kalau kita ketakutan, berarti kita nggak percaya dia ada. Kalau kita tidak percaya ada malaikat, berarti kita mengecewakan dia. Karena itu dikatakan ayat selanjutnya, berjaga-jagalah di hadapannya dan dengarkanlah suaranya. Janganlah engkau membuat dia kepahitan. Kalau kau nggak percaya dia ada di sebelahmu, berarti engkau mengecewakan dia. Akhirnya dia pergi ya, setan lihat, oh dia nggak ada yang jaga. Lah, babak belur lah. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, percayalah, itu bukan omong kosong. Itu bukan mitos, itu kebenaran yang harus kita pegang. Sehingga kita benar-benar hidup di muka bumi ini. Tuhan tahu dunia ini dikuasai oleh si jahat. Karena itu dia kirim malaikatnya untuk menjaga kita. Karena tanpa penjagaan dia, kita nggak bisa buat apa-apa. Karena setan itu ya, kan seperti yang seringkali dikatakan. Setan itu kan malaikat yang jatuh. Ya. Malaikat itu dibandingkan dengan kita, loh ada tertulis, ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati, kita baca ya. 2 Petrus pasal kedua, ayat ke-11. Sedangkan para malaikat yang adalah lebih besar dalam kekuatan dan kemampuan, tidak membawa ke hadapan Yahweh penghakiman yang menghujat terhadap dia. Ini kesaksian firman. Malaikat itu lebih daripada manusia. Berdasarkan ayat ini. Dan malaikat yang jatuh yang kita kenal namanya setan, pasti juga lebih dari kita. Karena itu kalau kita sendirian, kita ini mati konyol. Pertama kita nggak ngeliat dia. Kemudian kita nggak lihat dia, mau apa yang kau mau tempeleng. Tapi dia bisa melihat kita, dia bisa tempeleng kita. Iya kan? Loh kenyataan. Dia bisikin suaranya, lah begini. Nanti dia bikin ada barang yang jatuh, wow tambah lari. Padahal itu angin. Tapi setan bisa bikin engkau jadi tambah gemetar. Engkau dan saya sudah diberi kuasa sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Dan ingat, ada malaikat Tuhan yang kudus yang menjaga kita. Setan melihat ada malaikat di samping kita dan dia tidak bisa menjamah. Selama kita juga menjaga diri, jangan sampai dia kepahitan. Bisa ditangkap maksud saya? Nah, kita belajar. Nah, untuk anak-anak Tuhan yang tadi bersaksi, ingat, jangan kau mengecewakan
Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh sudah mengutus malaikat surga. Kita harus bertindak. Kalau bisa aja setan masih mau coba, katakan dalam hatimu, setan, aku anak Bapa Yahweh, pergi. Kau tidak punya hak atas saya. Saya ini milik Bapa Yahweh. Setan itu paling takut dengan nama Yahweh. Dia nggak takut dengan nama Tuhan. Jangan kau bilang dalam nama Tuhan. Tuhan yang mana? Ya. Kenapa nama Yeshua mereka coba robah dengan nama yang masih populer, nama Yesus? Karena di dalam nama Yesus itu tidak ada nama Yahweh. Bukankah Yeshua sendiri berkata, aku datang dalam nama Bapakku? Kau nggak percaya? Loh, kita harus lihat. Kok Yeshua ngomong kayak gitu? Kita lihat dalam Yohanes pasal ke-5. Ayat ke-43. Aku telah datang dalam nama Bapakku. Nah, ini dia yang ngomong ini. Yesus berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Setan takut dengan nama itu. Di dalam nama Yeshua, Yod-Sin Waw-Ayin. Y-nya itu Yahweh Shua. Yahweh yang menyelamatkan. Kalau dalam nama Yesus, nggak ada nama Yahweh di situ. Nah, kita belak-belakan aja. Nggak ada nama Yahweh di situ, setan nggak takut. Wah, buktinya saya pakai lah. Itu kan bisa aja permainan si setan supaya kau tetap memuja-muja dia dan kau tidak mengakui Yeshua. Nah, seperti yang kemarin dibukakan sama Denny kan oleh firman Tuhan. Oh, nama Yesus, tapi di bawahnya Immanuel. Saya tangkap. Nah, itu kan kelihatannya kecil kan. Tapi itu kita harus tanam baik-baik. Bahwa nama yang benar itu harus nama Ibrani. Ya, tidak bisa nama yang, karena memang dia dari keturunan Yehuda. Nah, kita belajar untuk bisa melakukan apa yang tertulis dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan. Tuhan kan tahu batas kemampuan kita. Dia berikan kita kemampuan. Setelah kita semakin hari semakin berlatih, ya mungkin kita tadinya mungkin mengangkat beban mungkin cuma 5 kilo. Nanti setelah sebulan ditambah lagi jadi 10 kilo. Lama-lama 20 kilo, 30 kilo, satu kuintal 100 kilo. Begitu juga dengan saudara dan saya dalam hal rohani. Tuhan juga mau kita semakin hari semakin kuat di dalam Dia. Semakin kita kuat di dalam Dia, semakin kita tertanam dalam firman, semakin setan lari. Setan gak suka melihat anak-anak Tuhan yang dibungkus oleh darah yang kudus. Dia tahu, dia lihat ya. Dia lihat. Saudara dan saya sudah ditebus dan sudah dibungkus oleh darah sang penebus. Yaitu darah Yeshua Mashiach. Dan itu kita harus yakin. Harus yakin. Karena keyakinan itulah, karena iman itulah, maka dia yang bela. Tuhan yang membela saudara dan saya. Itulah dikatakan hidup sebagai anak-anak berguna untuk hidup sekarang ini. Untuk sekarang ini berguna. Kemanapun kau pergi, kalau kita pergi di dalam Tuhan, malaikat Tuhan menyertai, setan lari. Tapi kalau kita main coba-coba, lah itu yang bahaya. Berguna untuk hidup sekarang ini. Kalau kita hidup benar-benar seperti apa yang difirmankan Tuhan, maka jadilah seperti apa yang tertulis dalam Ibrani pasal ke-5. Kita baca ayat yang ke-7. Dia yang dalam hari-hari jasmaninya mempersembahkan dan telah didengarkan dari kesalehannya.
Ini agak saudara baca itu ya. Saya baca yang lugas. Karena saya baca tadi nggak cocok. Saudara lihat ini, saya baca yang lugas. Dalam hidup jasmaninya sehari-hari, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Ada nggak? Beda kan? Nah ini masih zaman yang sama. Penerbitnya mungkin sama. Iya kan? Sama yayasannya. Tapi beda. Di sini dikatakan mempersembahkan doa dan mempermohon. Beda nih mempersembahkan apa? Mempersembahkan doa dan permohonan dengan apa? Ratap tangis. Air mata kepada Elohim yang sanggup menyelamatkan dia dari kematian. Dia telah didengarkan karena apa? Kesalehannya. Karena hidup berkenan kepada Tuhan, minta apa saja, maka akan diberikan selama itu tidak bertentangan dengan rencana Bapa Yahweh. Saya tanggap, karena ini pernah saya jelaskan. Karena banyak orang kan dengan metode-metode, dengan cara-cara begini, oh ini pasti bisa. Cara-cara begini, loh kalau bukan kehendak Tuhan ini nggak bisa. Jangan tertipu dengan pengajar-pengajar seperti itu. Walaupun ada orang yang komen, oh Anda salah pengertian. Salah pengertian apanya salah pengertian? Kalau itu bukan kehendak Bapa Yahweh, engkau berdoa sampai keluar air mata darah. Karena itu bukan kehendak, jangan harap dikabulkan. Contoh Yesua. Dia saleh. Tetapi ketika dia berdoa, supaya apabila mungkin cawan ini lalu daripadaku. Betul enggak? Kan dia berdoa seperti itu. Tapi Tuhan katakan kamu harus minum. Loh Yesus aja kasih contoh bagi saudara dan saya. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, kita tidak akan bisa menerima. Tetapi kalau itu kehendak Tuhan, apapun yang kau minta pasti jadi. Itulah salah satu keuntungannya. Kalau kita hidup benar, saleh untuk saat sekarang. Saat sekarang. Karena itu mungkin kita sudah berdoa kok belum dikabulkan. Ya koreksi diri aja. Apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Apakah ini kehendak Tuhan ataukah ini belum waktu Tuhan? Banyak macamnya kan? Karena ada tertulis waktu Tuhan, belum tentu waktu kita. Kehendak Tuhan, belum tentu kehendak kita. Karena kita mau belajar hidup seperti dia. Nah, kita mengerti. Ya, kita mengerti. Ada seorang yang boleh saya katakan seorang yang salah satu bintang dari salah satu gereja, khususnya gereja Laodikia. Ya, dia banyak mujizat, banyak segala macam. Kalau dia dapat penglihatan dari Tuhan, umpamanya membangkitkan orang mati atau menyembuhkan orang sakit, itu biasanya dalam penglihatan dia sudah dikasih lihat dulu. Ada orang yang di sini, ada ini, baru dia berdoa. Dia tanggap. Pokoknya ada orang yang sakit atau orang mati. Tapi dalam penglihatan dia, selain orang mati, dia bisa lihat ada orang ini, ada orang ini, ada orang ini, ada orang ini. Kalau ini belum datang, dia doain gak bakal dikabulkan. Bisa nggak saya? Karena belum waktu Tuhan. Jadi dari penglihatan itu, kalau dia mau berdoa, ini harus komplit dulu. Setelah komplit baru ada tertulis, bangkit. Jadi itulah kepekaan yang juga Tuhan ajarkan bagi saudara dan saya. Untuk, katakan firman Tuhan tadi kan, kesalahan itu berguna untuk sekarang. Apalagi yang akan datang. Karena hanya orang saleh lah yang akan bertemu dengan dia. Dan itulah yang kita imani. Ya. Kita jangan hanya ibadah asal ibadah.
Ibadah artinya bukan hanya dalam gedung ini, tapi dalam hidup kita sehari-hari kita juga melakukan apa yang kita percayai. Sehingga ibadah kita nggak percuma, nggak sia-sia. Kita rajin ke gereja, itu bukan jaminan kau masuk surga ya. Itu harus diperhatikan baik-baik. Karena orang ada yang rajin ke gereja, nah ini kesaksian nyata ini. Wah, gereja besar. Ada yang rajin, tapi kan ada orang yang melengitip-ngintip, ada yang punya sakit kleptomani. Begitu kolekte kumpul, dia pasti ada di situ. Lo masuk kantong. Ya orang kan udah lihat, ya akhirnya kalau setiap dia ini orang cara dia lah. Nah ini salahnya juga, nggak mau ngomong. Memang kalau ngomong kan tersinggung, ya lebih baik dia tersinggung tapi ditunjuk karena memang udah ketahuan. Harus dia berani, sang gembala harus berani. Kamu jangan deh, kenapa Pak? Kamu tukang ngambil duit. Lah memang sakit, tapi ya lebih baik dibilang gitu. Nah, inilah yang harus kita sangat berhati-hati. Ya, kalau ibadah yang benar dengan motivasi yang benar. Karena ibadah itu memang perintah Tuhan. Kenapa dalam ibadah kita mendengar firman diberitakan? Memang mungkin menusuk hati kita. Mungkin membuat telinga kita panas dan merah. Tetapi kalau kita mau jujur, itu benar apa enggak? Kalau benar, terima. Dia memang menusuk, tapi jangan lari. Karena dia memang menusuk, dia menghantam, tetapi dia juga kata firman yang tadi dikatakan, baik Ayub maupun Hosea, dia yang membalut. Kalau kita babak belur lari, ya udah nggak sembuh-sembuh, malah tambah rusak jadinya. Karena merasa bahwa Tuhan jahat, bukan Tuhan jahat, hatimu yang dibodohi oleh setan. Sehingga engkau tidak mau ditegur. Banyak orang yang nggak mau ditegur kan. Padahal perhatikan baik-baik. 3 atau 4 tugas firman Tuhan. Pertama, untuk mengajar kita. Kedua, menyatakan kesalahan kita. Ketiga, untuk memperbaiki tingkah laku perbuatan kita. Untuk apa? Untuk membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Ya. Nanti kalau saudara baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Ya mungkin terjemahannya agak beda. Karena yang saya katakan tadi itu terjemahan-terjemahan lama. Tapi intinya sama. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Tetapi banyak orang yang tidak mau ditegur. Apalagi ditusuk. Ditegur aja gak mau, ditusuk lagi. Ya sudah, kita lihat ya, Amsal pasal 12 ayat 1. Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Nah perhatikan ini. Siapa yang membenci teguran, ia adalah apa? Seperti binatang liar. Ini terjemahan yang luar biasa. Kalau saya punya ini, yang membenci teguran adalah orang dungu, ya sama aja sih, kira-kira sama. Ya, artinya apa? Kalau kita nggak mau ditegur, berarti bebal. Itulah tegar tengkuk, keras kepala dan tidak mau diajar. Itulah karakter bangsa Israel yang seringkali ditulis. Tetapi juga karakter umat manusia karena kelakuan yang diperlihatkan secara tidak langsung oleh Adam dan Hawa. Dia pakai pohon ara itu, daun pohon ara itu bukan asal pakai. Itu menunjukkan inilah manusia, keturunan mereka yang tegar tengkuk dan itu ada sampai sekarang. Nah yang tegar tengkuk itulah harus disingkirkan dari dalam hidup kita. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Saya menyadari sebagai pelayan Tuhan ya. Kadang-kadang kalau kata-kata seperti ini.
Ya. Kadang-kadang kan kalau telinganya ada istilah manusia telinganya tipis ya merah, marah. Saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala, saya tidak punya hak untuk menegur saudara. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan khusus bagi saya pribadi, sebagaimana yang pernah saya katakan dalam Yeskiel pasal 3 ayat 17, saya harus berani menyatakan. Akibatnya mungkin saya dibenci. Wah, dia tuh pelayan Tuhan kayak gini, ngomongnya keras banget. Loh, ada tertulis nggak? Ada ya, kalau ada diikutin. Kalau saudara baca para nabi, oh luar biasa. Kalau zaman sekarang, kayak yang Yesua ngomong, bapakmu setan, lu mau nggak? Kalau dari atas mimbar dia bilang kepadanya, bapakmu setan, dia lari semua. Tetapi itu kata Tuhan. Bapa Yahweh tidak mau mengenakkan telinga manusia. Karena dia mau semua ya. Dia mau semua orang selamat. Ingat ya, ingat ini. Tuhan mau semua selamat. Kenapa? Karena itu semua ciptaan dia. Tetapi dia tidak bisa menyangkali firman-Nya. Keselamatan itu hanya bisa terjadi kalau manusia percaya dan menerima Yesua sebagai juru selamatnya. Kenapa? Karena Yesua itu adalah Yahweh sendiri yang menyelamatkan. Yahweh menyelamatkan dengan memberitakan firman. Dengan memberikan firman, ini jalannya. Ini jalannya. Tidak ada dua jalan, hanya satu jalan. Ikut ya selamat, nggak ikut ya udah. Itulah kasih Tuhan. Ini jalannya. Memang dikatakan jalan setapak, jalan setapak. Nah itu kan tergantung kita. Tetapi kewajiban saya sebagai pelayan Tuhan yang ngomong aja. Resikonya dibenci ya biar aja. Yang penting aku tidak dibenci oleh Tuhanku. Betul enggak? Kalau aku dibenci oleh Tuhanku ya bisa-bisa pintu ketutup. Aku nggak mau. Aku mau masuk surga. Karena itu saya harus berani menyatakan apa yang Tuhan ingatkan, yang ngomong aja plok. Lah mungkin orang tersinggung ya biar aja lah. Ya. Tapi ya saya ungkapkan pada saudara supaya saudara ngerti. Saya tidak punya urusan dengan saudara ya. Saya tidak punya urusan, tapi saya sebagai pelayan Tuhan bertanggung jawab untuk ngomong. Saudara terima puji Bapa Yahweh, saudara nggak terima puji Bapa Yahweh. Yang penting aku menyenangkan Dia yang telah mengutus aku. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.